Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 25. Plane luar angkasa. Lan Xiao dan Nancheng sudah mengatur liburan mereka setelah memesan tiket. Bagi mereka, ini juga merupakan perjalanan yang langka. Dia dibesarkan di planet asalnya ketika dia masih muda, dan datang ke Tianluo Star setelah menikah. Mereka belum pernah ke Tianluo Star. Bagaimanapun, ini adalah perhentian pertama imigrasi manusia antar bintang, dan ini memiliki arti penting bagi seluruh umat manusia. Mereka juga ingin melihat seperti apa keadaan saat ini di planet yang pertama kali dikembangkan oleh manusia. Bu, bisakah kita naik plane luar angkasa nanti? Lan Xuanyu duduk di dalam mobil sambil memegang tangan Nancheng dengan penuh semangat. Nancheng memandangi mata besar putranya, tersenyum, dan berkata, "Bocah bodah, ini ke-6 kalinya kamu menanyakan pertanyaan yang sama kepada ibumu." Ya, kita bisa menaiki alam semesta nanti. Plane luar angkasa sudah siap. Kemudian Anda dapat melihat luasnya ruang. Oh, bagus sekali. Lan Xuanyu berteriak dengan penuh semangat. Lan Xiao berbalik dan menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Seiring bertambahnya usia, Lan Xuanyu kini telah berubah dari anak laki-laki super imut saat masih bayi menjadi anak laki-laki tampan. Terutama matanya yang besar, yang sepertinya mendapat sendewa ungu selain warna hitam aslinya seiring bertambahnya usia. Matanya begitu jernih sehingga seolah-olah mencerminkan seluruh dunia, dan bulu matanya yang panjang berkibar saat dia berkedip. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan langsung merasakan cinta padanya. Akhirnya, mobil kecepatan pemandu jiwa tiba di tujuannya, pangkalan penerbangan di kota Ziluo. Mereka harus terlebih dahulu naik plane pemandu jiwa dari kota Ziluo ke kota Tianluo, ibu kota Tianluo Star, dan kemudian pindah ke plane luar angkasa dari kota Tianluo sebelum mereka dapat pergi ke Tianluo Star. Sejauh ini, hanya ibu kota-kota Tianluo yang memiliki plane luar angkasa yang mampu melakukan perjalanan melintasi luar angkasa. Dan tidak banyak penerbangan. Semua memerlukan reservasi terlebih dahulu. Lan Xuanyu telah terbang dengan Soul Guide Plane. Dulu, setiap kali orang tuanya berlibur, mereka akan membawanya ke kota dan tempat wisata lain di Tianluo Star. Yang paling ia nantikan adalah plane luar angkasa. Bagi anak-anak segenerasinya, luar angkasa adalah tempat yang paling mereka dambakan. 3 jam kemudian, plane pemandu jiwa mendarat dengan mulus di pusat dirgantara kota Tianluo. Naik shuttle bus, setengah jam lagi. Mereka memasuki area inti dari pusat luar angkasa yang luas. Seluruh bagian tengah ruang didekorasi dengan warna putih sebagai warna utama. Di dinding logam besar berwarna putih, terdapat layar besar yang lebar, dan beberapa gambar ditampilkan di atasnya. Wow, Bu, apakah itu kapal perang luar angkasa? Lan Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat kegirangan saat melihat gambar itu. Nancheng buru-buru membungkuk dan memberi isyarat diam padanya. Xuanyu, tolong kecilkan suaramu. Kamu tidak boleh membuat suara keras di tempat umum. Ini adalah tanda kualitas dasar. Karena kita tidak bisa memengaruhi orang lain. Kurang dari. Lebih besar dari. Baiklah, Bu, saya salah. Bu, apakah itu kapal perang luar angkasa? Lan Xuanyu bertanya dengan sangat bersemangat sambil merendahkan suaranya. Nancheng menatap layar lebar. Di layar lebar, latar belakangnya adalah langit berbintang yang tak berujung, dan kapal perang berwarna putih keperakan terbang di angkasa. Ada ratusan kapal perang, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang terbesar dijaga oleh banyak kapal perang lain seperti benteng. Ya, itu kapal perang. Melihat nomor seri di kapal perang itu, ini pasti grup pertempuran luar angkasa yang baru selesai dari armada keempat federasi. Lan Xiao menjawab pertanyaan putranya dari samping. Ayah, ini bagus. Saat aku besar nanti, aku juga ingin mengemudikan kapal perang, oke? Lan Xuanyu meraih tangan Lan Xiao dan menjabatnya, merasa sangat bersemangat. Lan Xiao tersenyum tipis, mengangkat tangannya dan menyentuh kepala putranya, tidak mudah mengemudikan kapal perang. Kamu harus belajar dengan giat dan diterima di Departemen Kapal Perang ketika kamu berada di institusi pendidikan tinggi. Remaja mana yang tidak memimpikannya luar angkasa? Dia dulunya masih muda, dan dia pernah bercita-cita menjadi komandan kapal perang luar angkasa. Namun, itu lebih dari 1 dalam sejuta. Untuk bisa menaiki luar angkasa dan menjadi anggota kapal perang membutuhkan usaha yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Tanpa pelatihan profesional dan kerja keras selama lebih dari 20 tahun, hampir mustahil untuk berhasil. Armada luar angkasa adalah senjata paling menguntungkan bagi migrasi manusia antar bintang, dan juga merupakan jaminan terpenting bagi manusia untuk menyelesaikan migrasi antar bintang. Tahukah Anda, umat manusia membutuhkan waktu ribuan tahun untuk berhasil membangun 4 armada luar angkasa. Setiap armada luar angkasa adalah aset terpenting Federasi Douluo. Namun, dengan bertambahnya jumlah bintang administratif yang dikendalikan dan kemajuan teknologi manusia, bintang administratif yang diduduki menyediakan lebih banyak sumber daya, dan pembangunan armada luar angkasa selanjutnya jelas semakin cepat. Umat manusia bahkan telah mulai mencoba membangun stasiun perpindahan ruang angkasa pertama di luar angkasa. Lokasi spesifik stasiun perpindahan ini hanya diketahui oleh pejabat senior militer, dan diberi nama Benteng Luar Angkasa Shrek. Untuk memperingati kontribusi luar biasa yang dibuat oleh Akademi Shrek, perguruan tinggi pertama Federasi, kepada Federasi selama puluhan ribu tahun. Juga memulai pembangunan pada saat yang sama dengan benteng pertempuran Shrek adalah armada luar angkasa kelima dan keenam Federasi. Proyek ini diharapkan selesai sepenuhnya dalam waktu 50 tahun. Lan Xuanyu tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar lebar untuk waktu yang lama. Kapal perang itu begitu mempesona, terutama menara logam di kapal perang yang berkilauan dengan cahaya redup. Dia sepertinya telah melihat pemandangan spektakuler dari ribuan tembakan meriam. Benar-benar terlalu mempesona dan indah. Ayo pergi, kita tidak boleh terlambat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa naik plane luar angkasa. Nancheng menggoda putranya. Oke. Sebuah keluarga beranggotakan 3 orang menjalani prosedur berperahu. Prosedurnya agak rumit, dan saya harus melalui 3 pemeriksaan keamanan sendirian. Pembangunan plane luar angkasa membutuhkan biaya yang besar. Bukannya para gangster tidak pernah memiliki gagasan tentang plane luar angkasa dalam sejarah manusia. Oleh karena itu, pemeriksaan keamanan sangat ketat. Setelah melewati serangkaian pos pemeriksaan, akhirnya kami memasuki area dalam, dan langkah selanjutnya adalah menunggu. Melalui jendela kaca besar, Lan Xuanyu melihat, di kejauhan, makhluk seperti bola meriam berdiri di dataran terbuka. Ya, itu adalah plane luar angkasa yang akan kita naiki nanti. Lan Xiao memimpin dalam menjawab pertanyaan putranya tanpa menunggu dia bertanya. Hebat, besar sekali. Kegembiraan Lan Xuanyu berlanjut. Lan Xiao tersenyum dan berkata, plane luar angkasa terdiri dari banyak bagian, yang paling penting adalah plane luar angkasa itu sendiri dan pendorongnya saat lepas landas. Pendorong tersebut akan mengirim plane luar angkasa ke luar angkasa, melepaskan diri, dan kemudian kembali dengan sendirinya. Digunakan kembali, dan plane luar angkasa setelah memasuki luar angkasa, kita akan berlayar sesuai dengan orbit yang telah ditetapkan sampai kita mencapai tujuan kita. Karena ada lubang cacing untuk melompat, kita diharapkan terbang ke Tiandou Star selama 7 hari, jadi jangan terlalu bersemangat. Sekarang, luar angkasa sangat membosankan. Aku suka luar angkasa, ayah, aku tidak takut bosan. Kegembiraan Lan Xuanyu tidak akan berkurang dengan kata-kata ayahnya. Naik kapal. Setelah melewati pemeriksaan keamanan terakhir, keluarga beranggotakan 3 orang itu akhirnya menaiki plane luar angkasa. Kabin plane ruang angkasa secara alami dibagi menjadi kelas tinggi, sedang dan rendah. Faktanya, tidak mungkin masyarakat kelas pekerja biasa punya uang untuk terbang dengan plane luar angkasa. Lan Xiao dan Nancheng sudah dianggap sebagai kelas menengah ke atas, dan perjalanan luar angkasa semacam ini setahun sekali sudah cukup untuk menghabiskan tabungan mereka. Meski begitu, mereka hanya bepergian di kabin kelas paling bawah. Setiap orang memiliki ruang sekitar 1 meter persegi. Ruangnya panjang dan vertikal. Ini adalah kursi semi rebahkan dengan tali pengikat logam di kedua sisinya, tetapi keduanya terpisah. Cukup nyaman untuk diduduki. Kursi anak-anak berbeda dengan kursi orang dewasa. Kabin Lan Xuanyu akan lebih kecil, tetapi dapat direbahkan. Tepatnya di sebelah orang tuaku. Perkumpulan keluarga semacam ini berbentuk paket saat membeli tiket. Secara relatif lebih ekonomis dan terjangkau. Selamat datang di plane ruang angkasa Badan Antariksa Federal 7703. Saya harap rombongan kami akan memberi Anda ketenangan pikiran dan kebahagiaan dalam perjalanan panjang ke depan. Di bawah ini, kami memperkenalkan beberapa tindakan pencegahan sederhana, pastikan untuk mengikutinya. Suara wanita yang menyenangkan terdengar di radio. Solen 4 Chapter 26. Penerbangan luar angkasa. Penerbangan luar angkasa relatif lama dan memiliki risiko tertentu.
Oleh karena itu, seluruh penumpang, mohon bekerja sama dengan personel layanan Dirgantara kami selama proses tersebut untuk memastikan kedatangan yang aman di tujuan pelayaran ini. Di kedua sisi kursi, ada sabuk pengaman logam. Ini akan tertekuk secara otomatis saat lepas landas, pendaratan bergelombang, dan melewati lubang cacing masker juga akan menutup dengan sendirinya. Pada saat yang sama, masker akan memberikan oksigen yang cukup dan ketahanan terhadap tekanan. Jika Anda merasa tidak nyaman, silakan tekan tombol hijau di sebelah kanan. Suara elektronik akan menjelaskan dengan jelas tindakan pencegahannya, termasuk lokasinya kabin penyelamat, Del. Apa yang disebut kapsul penyelamat sebenarnya tidak memiliki kemungkinan untuk kembali. Hanya bisa melayang di alam semesta dalam waktu yang lama, menunggu penyelamatan. Teman-teman, para master jiwa, harap diperhatikan. Jika Anda perlu berlatih di plane luar angkasa, harap tutup pelindung keselamatan tempat duduk Anda selama latihan agar tidak mempengaruhi orang lain. Pada saat yang sama, mohon jangan berlatih saat lepas landas, mendarat, atau melakukan perjalanan melalui lubang cacing agar tidak mempengaruhi orang lain. Harap ingat sendiri. Lan Xuanyu mendengarkan pengumuman itu dengan penuh minat selama lebih dari 10 menit. Dikelilingi oleh dunia berwarna putih keperakan, setiap kabin dengan cepat dipenuhi penumpang. Kabin seluruh plane ruang angkasa tampaknya terbagi menjadi beberapa lapisan. Mereka berada di level terbawah. Seperti apa tampilannya di atas? Lan Xuanyu sedikit penasaran. Lan Xiao memberitahunya bahwa itu adalah kabin dengan kualitas yang lebih tinggi, dan harganya naik lebih dari 5 kali lipat untuk setiap kelas yang lebih tinggi. Konon kabin dengan kualitas tertinggi ratusan kali lebih mahal dibandingkan kabin biasa yang mereka tumpangi. Penumpang yang terhormat, mohon perhatiannya. Penumpang mohon perhatiannya. Plane luar angkasa 7703 akan diluncurkan dalam 10 menit. Penumpang harap segera kembali ke tempat duduk Anda dan tetap duduk. Setelah 5 menit, sabuk pengaman akan ditutup. Diulang terus-menerus. Dia mengatakannya 3 kali, dan suaranya jelas lebih serius. Suara pelan bergema di udara, memberikan perasaan mendesak yang jelas kepada orang-orang. Tentu saja, keluarga Lan Xuanyu tidak berpindah kemanapun. Lan Xiao memandang putranya yang tidak jauh dari sana dan tersenyum padanya, jangan gugup nanti, itu akan berdampak lebih kuat. Tunggu saja sampai kamu sampai di luar angkasa. Ketiga sabuk logam tersebut diikat secara perlahan. Sabuk pengaman logam tersebut akan menyesuaikan sudut dan posisinya sesuai dengan bentuk tubuh penumpang yang berbeda. Kancingkan masing-masing bagian dada, pinggang, dan kaki. Biarkan seluruh tubuh Anda masuk ke dalam kursi. Bersiaplah. Nyalakan apinya. Pada saat ini, lapisan cahaya samar muncul di kedua sisi kursi Lan Xuanyu, menutupi seluruh ruang tempat dia duduk. Penutup pelindung aktif. Plane ruang angkasa. Akan ada dampak yang kuat saat lepas landas. Untuk mencegah anak-anak tidak mampu menanggungnya, semua pelindung keselamatan kabin anak akan dibuka penuh saat ini. Meskipun perisai pelindung orang dewasa juga dilepaskan, intensitasnya akan lebih rendah untuk menghemat energi. Bas. Lan Xuanyu merasakan seluruh plane luar angkasa bergetar hebat, dan saat berikutnya, plane luar angkasa itu mulai bergetar perlahan. Sebuah kekuatan yang mendorong sepertinya datang dari bawahnya, menekannya dengan kuat ke kursi. Saat ini, dia sepertinya kesulitan bernapas. Tekanan besar bercampur dengan getaran kuat di sekelilingnya membuat Lan Xuanyu muda jelas merasa takut. Jadi, apakah terbang ke alam semesta begitu menakutkan? Saat ini, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dari lengan kanannya, membuat tubuh tegangnya menjadi sangat rileks. Kekuatan yang menahannya di kursi sepertinya berkurang. Setelah menghela nafas panjang, Lan Xuanyu menemukan bahwa dinding logam di sekitar kokpit perlahan terbuka, memperlihatkan lubang intip, memungkinkan dia untuk melihat keluar. Apa yang dia lihat saat ini adalah awan besar dan kabut lewat. Kami akan melewati atmosfer, silakan duduk dengan tenang. Tiba-tiba, getaran plane luar angkasa itu menjadi hebat, bahkan terdengar suara mendengung yang kuat di kepalanya. Dunia di depan mata Lan Xuanyu sepertinya telah berubah menjadi hantu saat ini. Setelah proses ini berlangsung lebih dari 10 detik, tiba-tiba, plane luar angkasa itu seperti keluar dari cangkangnya setelah terjadi guncangan hebat, ia menjadi stabil. Semua getaran dan dengungan hilang saat ini, dan semuanya kembali normal. Ini. Lan Xuanyu sedikit terkejut dan bingung, dan perisai di atas kepalanya juga terbuka, dan kemudian sabuk pengaman logam juga terbuka. Yang dia dengar hanyalah helaan napas dan seruan lega.
Rupanya, dia bukan satu-satunya yang terbang dengan plane luar angkasa untuk pertama kalinya. Beralih untuk melihat orang tuanya, Lan Xiao memandang putranya dengan heran. Dia awalnya mengira putranya akan menangis karena ketakutan. Bagaimanapun, karakter Lan Xuanyu relatif sensitif sejak ia masih kecil. Namun saat ini, dia masih terlihat relatif normal. Ada sedikit kekhawatiran di hati saya, sejak dia membangkitkan semangat bela dirinya, anak ini mulai menjadi semakin berbeda. Bu, bolehkah aku datang dan mencarimu? Lan Xuanyu memandang Nancheng dengan matanya yang besar. Tentu saja, Nancheng membuka tangannya pada putranya. Lan Xuanyu masih ingat instruksi ibunya untuk tidak berbicara keras, jadi dia menahan sorak-sorai dan berlari dengan cepat. Dia melemparkan dirinya ke pelukan hangat Nancheng. Bu, agak menakutkan ketika plane luar angkasa terbang. Saat dia mengatakan ini, dia mengusap kepalanya ke pelukan Nancheng. Nancheng menyentuh kepalanya dengan senyum bahagia di wajahnya, dan Lan Xiao tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli dari mana asal-usul anak ini, dia tetaplah putranya dan Nancheng. Ya, dia adalah putra kami, tidak ada yang bisa menyakitinya atau membawanya pergi. Apapun yang terjadi, lindungi dia. Seperti itulah penerbangan luar angkasa. Jika kamu takut akan hal ini, bagaimana kamu bisa menjadi pilot di masa depan? Lan Xiao berkata sambil tersenyum. Saya tidak takut, saya ingin menjadi pilot. Lan Xuanyu duduk tegak dan berkata dengan serius. Oke, kalau begitu kamu harus terus bekerja keras. Pertama-tama, kamu harus mempertahankan nilaimu saat ini di sekolahmu saat ini. Setelah kamu masuk perguruan tinggi menengah, ayahmu akan mengantarmu untuk mengikuti ujian yang sesuai. Jika kamu lulus ujian, kamu bisa pergi ke sekolah persiapan. Pelajari pengetahuan yang sesuai. Karena latar belakang khusus Lan Xuanyu, Lan Xiao lebih bersedia membiarkannya bekerja keras ke arah mengemudi kapal perang. Akan lebih baik jika dia semakin menunjukkan keunikannya sebagai master jiwa dan diperhatikan oleh orang lain. Tidak masalah ketika dia menjadi dewasa, semakin kuat kemampuannya, semakin kuat dia untuk melindungi dirinya sendiri. Ya, navigasi luar angkasa memang membosankan, dan Lan Xuanyu segera mengerti. Di hari pertama, dia masih melihat sekeliling dengan penuh minat. Namun kabin plane luar angkasa hanya sebesar itu, dan kabin tingkat rendah tidak dapat digunakan untuk kabin tingkat tinggi. Ruang yang didedikasikan untuk setiap orang sangatlah kecil. Bahkan saat makan, saya hanya bisa makan pasta nutrisi yang sudah disiapkan. Bagaimana dengan rasanya? Ini seperti kentang tumbuk dengan sedikit bumbu lagi. Tidak apa-apa untuk makan sekali, tetapi setelah makan beberapa kali lagi, Lan Xuanyu kehilangan nafsu makannya karena nafsu makannya meningkat pesat. Ayah, Bu, aku bosan sekali. Apa yang harus aku lakukan? Jika kamu bosan, bermeditasi dan berlatih saja. Tidakkah kamu ingin menjadi pilot kapal perang? Kekuatan pribadi yang luar biasa adalah bonusnya. Nancheng berkata sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu. Lan Xuanyu memikirkan rumput perak biru bermotif perak di tangan kirinya yang telah berubah, dan sepertinya itu menjadi sedikit berbeda. Duduklah kembali di tempat duduk Anda. Di bawah bimbingan Nancheng, buka penutup pelindung. Lan Xuanyu mulai mencoba meditasi. Perisai pelindung dapat mengisolasi sebagian besar suara dan juga mencegah bocornya kekuatan jiwa. Mengikuti lintasan Kung Xuantian, Lan Xuanyu dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Segalanya tampak berjalan pada tempatnya, dan saya baru saja memasuki meditasi. Dia tidak mengetahuinya, tetapi ini karena dengan peningkatan kekuatan mentalnya, kendali dirinya atas kekuatan jiwa jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan pengoperasian Gong Xuantian secara alami menjadi lebih lancar. Otak kosong dan kekuatan jiwa berjalan dengan sendirinya. Samar-samar, Lan Xuanyu sepertinya merasakan ada banyak titik cahaya yang mengelilinginya di dunia luar. Di antara titik terang tersebut, perak adalah warna utama. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Soul Land 4 Chapter 27. Debut Tang Le. Di masa lalu, selama pelatihannya, yang paling bisa dirasakan Lan Xuanyu adalah titik cahaya biru, tapi ini adalah pertama kalinya titik cahaya perak ini muncul. Titik cahaya perak juga sangat bersahabat dengannya, melayang di sekitar tubuhnya, tetapi sepertinya tidak mampu membimbingnya. Apa warna perak ini? Waktu meditasi kali ini cukup lama. Ketika dia bangun dari latihan, Nancheng memberitahunya bahwa dia telah bermeditasi selama lebih dari 6 jam. Tahukah Anda, efek berlatih di luar angkasa sebenarnya kurang baik,
karena berbagai energi langit dan bumi tidak bertumpu pada keberadaan planet dan sangat tipis dalam ruang hampa. Meditasi luar angkasa lebih merupakan cara untuk menghabiskan waktu. Bu, aku melihat banyak bintik perak, apa itu? Lan Xuanyu menanyakan keraguannya pada Nancheng. Titik cahaya perak, apakah kamu merasakan elemen luar angkasa? Nancheng, sebagai Feng Hao Douluo tingkat kaisar jiwa, tentu saja tahu apa yang diwakili oleh perak di antara elemen-elemen tersebut. Dia sendiri dikendalikan oleh elemen es, dan putranya dikendalikan oleh elemen air. Secara logika, Anda seharusnya tidak bisa merasakan elemen spasial. Apakah itu elemen luar angkasa? Lan Xuanyu bertanya dengan bingung. Nancheng mengangguk dan berkata, ya. Perak mewakili elemen ruang. Faktanya, di luar angkasa, elemen yang paling melimpah adalah ruang. Kecepatan tinggi plane ruang angkasa, ditambah dengan perubahan spasial di ruang angkasa, akan menghasilkan ada lebih banyak intens elemen luar angkasa daripada yang ada di planet ini. Oleh karena itu, Master Jiwa dengan jiwa bela diri tipe luar angkasa seringkali bersedia berlatih di luar angkasa, dan Master Jiwa tersebut memiliki banyak poin tambahan untuk memasuki Departemen Uji Coba Kapal Perang seorang pilot kapal perang. Tampaknya anak saya juga sangat berbakat di bidang ini. Benarkah? Kalau begitu saya akan menjadi pilot kapal perang. Lan Xuanyu menetapkan ambisinya lagi. Meditasi memang cara terbaik untuk menghabiskan waktu. Selain itu, ada juga Soul Gate TV untuk ditonton. Ada berita, film, TV, untuk mengisi waktu dalam perjalanan yang membosankan. Ayah, apa yang kamu lihat? Lan Xuanyu menjulurkan kepalanya ke arah Lan Xiao. Ayah sedang menonton berita. Ini berita dari planet asal. Hanya ketika kamu bebas di plane luar angkasa kamu dapat melihat berita dari planet lain. Ini adalah kesempatan langka. Lan Xiao menjelaskan kepada putranya. Oh, Lan Xuanyu mengedipkan matanya yang besar dan melihat ke layar di depan ayahnya. Lan Xiao sedikit meninggikan suaranya. Apakah kamu masih tertarik? Ini konferensi selebriti, kan? Nancheng juga membungkuk dan melihat layar di depan Lan Xiao. Di layar, ada berita tentang konferensi pers. Sintang media baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah merekrut artis baru Tang Lei dan manajer Le Qingling. Dilaporkan demikian. Sintang media secara internal telah memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran dalam membangun bintang baru ini. Konferensi pers yang diadakan khusus untuknya hari ini sepenuhnya menegaskan hal ini. Sintang Media adalah salah satu grup media terbesar di planet asalnya. Grup ini mencakup berbagai bidang seperti film dan televisi, musik, dan terlibat dalam produksi, distribusi, manajemen hiburan, dan aktivitas lainnya. Ini juga merupakan rombongan manajemen artis terbesar di planet asalnya. Pendatang baru yang bisa dihargai begitu tinggi seharusnya memiliki kualitas yang sangat baik, mari kita nantikan. Adegan berubah, dan sekelompok orang berjalan keluar. Berjalan di depan adalah seorang gadis dengan senyum menawan. Dia sangat cantik, tetapi berpakaian sederhana. Di belakangnya, mengikuti seorang pria jangkung, tetapi pria ini memiliki tubuh yang lemah lingkungannya diselimuti cahaya bintang, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat. Satu-satunya hal yang dapat dibedakan adalah tingginya 1,9 meter. Selain itu, ada beberapa anggota staf dalam pakaian formal. Bei Tianhong adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, tinggi dan tampan. Di industri hiburan, dia adalah sosok yang terkenal. Area terpenting dari Sintang Media adalah distrik Douluo, yang merupakan seluruh area bintang Douluo di antara beberapa bagian Sintang Media. Bagian manajemen artis sangatlah penting. Dia pasti dapat digambarkan memiliki posisi tinggi di industri hiburan. Adegan itu, para wartawan terkejut. Ini hanya pendatang baru, tapi dia bisa naik ke panggung secara langsung. Bisa dibayangkan betapa seriusnya Sintang Media menganggap penting pendatang baru ini. Seorang reporter sudah bertanya di bawah. Bei Tianhong tersenyum tipis. Berita lengkapnya adalah atas nama Sintang Media. Saya mengumumkan bahwa Tuan Tang Lei telah resmi bergabung dengan Sintang. Pada saat yang sama, Tuan Tang Lei akan menjadi bintang-bintang yang menjadi fokus Sintang untuk dikembangkan di masa depan. Single pertamanya akan dirilis dalam sebulan. Pada saat itu, semua bintang administrasi federal, kecuali 2 bintang Soul Beast, akan dirilis secara bersamaan. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Maksudnya terlalu jelas. Bahkan untuk rombongan besar seperti Sintang Media, terlalu besar bagi semua bintang pemukiman manusia untuk merilis satu single secara bersamaan. Sungguh menakjubkan. Dalam sejarah Sintang Media, situasi ini hanya terjadi belasan kali, dan setiap kali, seorang superstar internasional tidak segan-segan membayar untuk pendatang baru.
Konferensi pers akan dimulai sekarang. Halo semuanya, saya Bei Tianhong, Direktur Agen Artis Distrik Sintang Media Douluo. Mengapa konferensi pers ini diadakan hari ini? Saya yakin semua jurnalis dan teman-teman sudah mendapat berita dari berbagai aspek. Dan saya ingin memberitahumu pesanmu tidak lengkap. Masyarakat semakin memperhatikan pesona pendatang baru ini. Nancheng menjadi penasaran saat ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah Sintang Media gila? Apakah ini pendatang baru? Lan Xiao tersenyum tipis, keberadaannya masuk akal. Sintang Media tidak diragukan lagi pintar, itu semakin mereka menjadi jika ini masalahnya, pendatang baru ini akan menarik lebih banyak perhatian. Ketika single tersebut dirilis, orang tentu akan menantikannya. Selama levelnya tidak terlalu buruk, seharusnya tidak ada masalah untuk menjadi terkenal. Terlebih lagi, pendatang baru dari Sintang Media ini pasti akan melakukannya. Ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Nancheng berkata dengan nada meremehkan, saya tidak suka selebriti pria ini. Mereka semua bantal bersulam dan tidak memiliki kedalaman sama sekali. Selebriti yang lebih cantik dari wanita. Orang tidak bisa membedakan gender. Itu tidak berarti apa-apa. Lan Xiao tersenyum dan berkata, aku tahu kamu menyukai orang sepertiku. Nan. Cheng memutar matanya ke arahnya, di mana rasa malumu? Dia tertawa, tidak, kamu sudah cukup. Nan Cheng tersipu, tapi masih ada sedikit kepuasan di matanya, dan berkata dengan lembut, jangan bicara omong kosong di depan anak itu. Lan Xiao tersenyum dan berkata, ayah mencintai ibu, betapa positifnya pendidikan ini. Mengapa kamu berbicara omong kosong? Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke layar dan berkata, ayah, ibu, lihat. Lan Xuanyu saat Xiao dan Nancheng sedang berbicara, konferensi pers tentu saja masih berlangsung. Keingintahuan para wartawan telah meningkat hingga ekstrim. Banyak orang sudah berteriak, Presiden Bei, mari kita lihat penampilan sebenarnya Tuan Tang Le. Bei Tianhong tersenyum tipis, tentu saja. Konferensi pers hari ini, hanya untuk membiarkan Tang Le bertemu semua orang untuk pertama kalinya. Tang Le, permisi. Pria dengan bintang di sekeliling tubuhnya perlahan berdiri. Secara tak terlihat, ia tampak memiliki aura khusus pada dirinya, yang tentu saja menimbulkan ketertarikan. Bei Tianhong sangat puas dengan kinerja para reporter di bawah ini. Bahkan, dia sendiri awalnya terkejut. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika orang-orang di bawah melaporkan kepadanya bahwa ada pendatang baru yang sangat luar biasa, dia masih sedikit meremehkan. Dia telah melihat terlalu banyak bintang besar. Yang mana yang tidak terlalu bagus? Apakah dia perlu bertemu pria baru secara langsung? Untungnya, suasana hatinya sedang baik hari itu dan pergi ke sana hanya untuk melihat-lihat. Lalu dia kaget dan kaget. Bahkan jika dia tidak ragu untuk bersama pihak lain sudah jelas. Agen Rukilah yang mengontraknya dengan segala cara. Dari segi penampilan, ini sempurna. Yang paling penting adalah temperamen istimewanya, tidak peduli di mana atau dalam kesempatan apa. Selama dia muncul di sana, dia secara alami akan menjadi pusat perhatian. Dalam kata-kata Bei Tianhong sendiri, dia terlahir sebagai bintang. Pasti akan menjadi eksistensi terbaik di era kekinian. Soul Land 4 Chapter 28. Tang Le dan Xuan Yu. Awalnya Bei Tianhong tidak puas dengan nama Tang Le, namun setelah bertemu dengannya, dia merasa nama itu tidak lagi penting baginya. Tanda tangani saja dia. Le Linqing melirik Bei Tianhong, yang mengangguk padanya. Le Linqing menekan tombol di tangannya dengan bangga, mengangkat penghalang cahaya bintang di sekitar tubuh Tang Le. Bintang-bintang menghilang, dan pria jangkung dan ramping itu akhirnya menampakkan penampilan aslinya. Dan saat penampilan aslinya muncul, saat itulah Lan Xuanyu menunjuk ke layar. Pada saat itulah terjadi keheningan total, baik di dalam maupun di luar layar. Senyuman di wajah Lan Xiao menghilang dan menjadi kusam, dan mata Nancheng menjadi lurus. Pada konferensi pers di layar, semua reporter sudah terdiam saat ini. Dia hanya berdiri di sana dengan sangat sederhana, mengenakan setelan formal lurus berwarna biru tua dengan kotak-kotak kuning, dan rambut biru pendek sederhana yang menutupi keningnya, begitu natural. Dan sepertinya belum diubah sama sekali. Tidak ada bekas riasan di wajahnya karena dia sebenarnya tidak membutuhkannya. Mata birunya mencerminkan sosok semua orang yang hadir, hidungnya mancung dan segalanya tampak begitu ramping dan bugar. Ekspresinya tenang, dengan sendewa melankolis di antara alisnya. Mata semua orang secara tidak sadar tertarik padanya,
seolah-olah dia adalah lubang hitam, jadi tidak hanya menarik, tapi juga melahap. Para reporter, terutama reporter wanita, saat ini sangat tertarik padanya. Selain kesempurnaan, mereka tidak dapat memikirkan kata lain untuk drawingkan orang di depan mereka. Bukan karena tidak ada selebriti pria yang tampan, tapi mereka tidak memakai riasan sama sekali dan semuanya terlihat begitu natural. Terlebih lagi, temperamennya yang sedikit melankolis membuat orang merasa ingin mengasihaninya dan memeluknya untuk menghiburnya dan meredakan kesedihan di hatinya. Halo semuanya, saya Tang Le. Tang Le mengangguk sedikit kepada wartawan yang hadir, lalu duduk lagi. Suaranya tenang, namun memiliki sendewa daya tarik yang tentu saja menarik perhatian semua orang. Wow, sampai saat ini para wartawan masih gempar. Adegan itu langsung menjadi riuh. Tang Le, berapa umurmu tahun ini? Tang Le, kamu sangat tampan. Aku ingin menjadi penggemarmu. Tang Le, apakah kamu punya pacar? Tang Le. Pada suatu waktu, ada banyak pertanyaan. Dirilis dari mulut para wartawan, rasanya seperti meluap-luap. Tapi Tang Le hanya duduk di sana dengan tenang, bahkan ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Tang Le, aku mencintaimu. Seseorang berteriak seperti ini, yang langsung menyulut seluruh adegan. Sontak, konferensi pers yang dihadiri ratusan wartawan itu mendadak ricuh. Bisa dibayangkan situasi seperti apa yang akan dialami pria sempurna dengan temperamen melankolis ini setelah konferensi pers ini, bukan? Mode, keluar, jalan. Bu, ada apa denganmu? Lan Xuanyu dengan lembut menjabat lengan Nancheng. Tapi saat ini, Nancheng sepertinya tidak sadar. Dia menatap lurus ke wajah di layar, matanya memancarkan cahaya yang aneh. Lan Xiao sudah terbangun dari keterkejutannya. Ketika dia menoleh untuk melihat istrinya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya. Hei, hampir selesai. Nancheng akhirnya bangun dan menoleh ke arahnya, tidak apa-apa. Lan Xiao berkata dengan santai, aku ingat seseorang baru saja mengatakan bahwa bantal bersulam tidak memiliki kedalaman sama sekali. Terutama selebriti pria itu yang lebih cantik dari wanita, yang jenis kelaminnya tidak bisa dibedakan. Mata Nancheng membelalak, aku. Bu, kamu. Aku mengatakannya dengan jujur. Nancheng jelas sedikit bersemangat dan berkata, tapi, coba lihat. Tang Le ini tidak terlihat seperti bantal bersulam. Saya yakin dia pasti pria yang memiliki kedalaman. Terlebih lagi, meskipun dia lebih tampan daripada seorang wanita, dia masih terlihat seperti bantal bersulam. Tapi dia memiliki kesan maskulin. Aku tidak peduli, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengikutinya. Lan Xiao menutup layar. Plane luar angkasa terus terbang. Setelah bersemangat, perlahan-lahan menjadi tenang. Terutama karena, selain konferensi pers, dia tidak dapat menemukan berita lain tentang Tang Le dari sistem hiburan plane luar angkasa. Saya hanya bisa menantikan perilisan single tersebut sebulan kemudian. Lan Xuanyu awalnya sangat tertarik dengan proses penerbangan lubang cacing. Sayangnya, selama proses perjalanan waktu tersebut, seluruh perlindungan plane ruang angkasa terbuka penuh dan dinding logamnya runtuh. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa melihat apapun di luar. Guncangan kecil itu berlangsung lama, dan semua orang menghabiskan perjalanan dengan mengantuk di dalam perisai. Akhirnya, plane luar angkasa No. 7703 mendarat dengan mulus di pusat luar angkasa kota Tiandou, ibu kota Tiandou Star. Ketika Lan Xuanyu dan keluarganya keluar dari plane luar angkasa dan menginjak tanah, mereka semua merasa sedikit gemetar di bawah kaki mereka. Lebih besar dari, dikatakan bahwa astronot pertama harus beristirahat setidaknya 1 jam sebelum turun dari plane luar angkasa setelah tiba di tempat tujuan. Plane luar angkasa saat ini jauh lebih maju. Nancheng menjelaskan kepada putranya. Lan Xiao tersenyum dan berkata, apakah kamu masih menganggap alam semesta itu menyenangkan sekarang? Lan Xuanyu berkata, sepertinya agak membosankan. Lan Xiao berkata, apakah kamu menyerah begitu cepat? Kepala berkata, tidak, ayah, kapal perang bisa terbang lebih cepat, kan? Lan Xiao tersenyum dan berkata, kamu harus memberitahuku nanti. Jurusan ayah bukanlah mengemudikan kapal perang. Dia naik feri dan pergi lebih dulu pusat luar angkasa dan berganti menjadi taksi pemandu jiwa, mereka secara resmi memasuki kota. Selama perjalanan ini, mereka akan menghabiskan setengah bulan di Tiandou Star Douluo, ditambah setengah bulan bepergian dengan plane luar angkasa, menjadikannya perjalanan sebulan penuh. Ini juga merupakan liburan terpanjang yang bisa dilakukan Lan Xiao dan Nancheng.
Tempat pertama yang ingin mereka kunjungi adalah kota Tiandou. Sebagai ibu kota bintang Tiandou, kota ini juga yang pertama dibangun. Seluruh kota merupakan perpaduan antara logam dan tanaman hijau. Mengendarai mobil kecepatan pemandu jiwa, mereka dapat melihat dunia luar dengan jelas. Tetapi untuk mengatakan ada perbedaan dari Tianluoxing, perbedaannya sebenarnya tidak terlalu besar. Tampaknya menjadi lebih sempurna. Seluruh kota Tiandou, bahkan jika dilihat dari udara, terasa seperti Anda tidak dapat melihat tepiannya secara sekilas. Bu, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lan Xuanyu bertanya pada Nancheng. Nancheng merencanakan rencana perjalanan ini dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi ke hotel untuk menginap dulu. Istirahat hari ini, kita akan mulai bepergian besok. Pertama-tama kita akan mengunjungi kota Tiandou. Ada beberapa museum yang ditinggalkan oleh imigran antar bintang pertama di kota Tiandou. Ayo kita periksa. Ada beberapa taman terkenal yang patut dikunjungi. Lalu kita akan pergi ke pusat bisnis terbesar di kota Tiandou. Lan Xiao berkata sambil tersenyum pahit, pusat bisnis. Apakah kamu khawatir tentang uang? Lan Xiao mengangkat bahunya dan berkata, apa yang harus aku kasihani? Gajiku sepenuhnya milikmu, itu milikmu, dan uang itu milikmu. Jangan merasa kasihan. Dirimu sendiri, kembalilah bicara saja padaku. Nancheng melengkungkan bibirnya ke arahnya, sulit untuk keluar sekali saja, tapi aku akan rugi jika tidak membeli lebih banyak. Lagi pula, anakku sangat tampan saat itu dia sudah dewasa. Pasti tidak lebih buruk dari Tang Le. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Lan Xuanyu yang sedang memegang tangannya, dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, omong-omong, suamiku, apakah kamu menyadarinya? Ya, putra kami mirip dengan Tang Le. Saya tidak menyadarinya sebelumnya karena warna mata dan rambut mereka berbeda. Namun secara garis besar, keduanya terlihat agak mirip. Hanya saja garis wajah anak kami terlihat lebih lembut dan matanya sedikit lebih besar darinya. Petik 2.